bisa dia memperlakukan saya seperti itu gitu. Iya. Padahal dia seorang laki-laki dan saya seorang perempuan. Ya, fotonya. Oke, selamat. Oke, selamat sore teman-teman media. Terima kasih kesempatannya untuk meliput kami. Jadi, perkenalkan nama saya dengan pengacara Koko Joseph Irianto selaku penasihat hukum dari klien saya bernama Intan. Ibu Intan ini dilakukan penganiayaan pada tanggal 21 Januari 2023 di salah satu klub yang sedang ngehits di Jakarta. Dilakukan oleh seorang pria bernama NMW. Lalu sudah kami lakukan upaya hukum pidana di Polres Jakarta Selatan dan prosesnya sangat cepat. Saya mengapresiasi untuk Polres Jakarta Selatan. Lalu juga hanya 3 hari laporan kami langsung naik sidik sepertinya. Malam ini kita langsung datang ke Polres Jakarta Selatan untuk melanjutkan laporan kita. Gitu. Kronologinya mungkin seperti apa sih? Kronologinya jadi klien saya punya pacar, lalu pacarannya renggang. MW ini adalah teman dekat gitu. Jadi saat hubungannya renggang, MW ini dihubungi oleh pacarnya klien saya. Lalu karena ada kesempatan dihubungi tidak ada hubungan, untuk disambungkan komunikasi dimintailah foto alat kelamin. Itu perbuatan itu yang membuat klien saya marah. Suatu hari di tanggal 21 Januari, klien saya bertemu dengan saudara MW ini di salah satu klub dan terjadi percekcokan dan saudara MW melakukan tindak pidana yang sangat biadab menurut saya ya, untuk seorang laki-laki memukul seorang perempuan dengan sangat keji gitu. 3 kali, satu di kepala bagian depan, satu di kepala bagian atas, sama 1 kali lagi sambil menjambak, dan itu semua ada bukti visumnya semua di sini lengkap gitu. Dan itu perbuatan menurut saya tidak manusiawi sama sekali gitu. Makanya itu saya selaku kuasa hukum juga ikutan geram untuk kasus ini gitu. Jadi kita mau memproses, dan saya lihat di sosial media juga dia banyak pernyataan yang tidak sesuai. Ada meludahi, saya punya CCTV-nya tidak ada meludahi. Boleh dicek nanti. Barangkali saya salah apa, nanti dilihat dari CCTV sebagai bukti konkret untuk kasus ini gitu. Intan sendiri gimana sih kalau melihat pacaran sendiri beberapa lama kok bisa setega itu gimana? Maksudnya gimana? Tapi pertemanan setega itu. Iya. Pertemanan setega itu ya saya kurang ngerti juga ya, hati orang kan beda-beda. Iya, betul. Orang bisa berubah ya. Karena ini kan saudara MW ini laki-laki, pacarnya klien saya juga pasti laki-laki. Pastinya ada penyimpangan seksual di situ. Penyimpangan seksual itulah yang bikin kita juga aneh. Ini kenapa orang kayak gini? Makanya jadi berhati-hati juga untuk berteman dengan yang ada penyimpangan seperti itu. Jadi ada trauma sendiri untuk klien saya untuk masalah itu. Tapi sebelumnya pernah ada hubungan gak sama temen, apa sebatas sahabat doang, apa pernah suka-sukaan gitu? Sama MW Huh? nggak pernah ada suka-sukaan, jadi kita pure teman main aja, pure teman main. Deket sih bener, nggak terlalu dekat gitu. Terus saya nggak ada hubungan sama pacar saya untuk beberapa hari. Nah, pacar saya ini mencoba mencari di mutual di Instagram. Nah, ketemulah si akun MW ini, DM-an agar aku sama pacar aku didamaikan kembali, tapi dengan syarat meminta video callan menunjukkan foto kelamin pacar saya. Betul, itu yang Video membuat emosi di awal. Kenapa harus memanfaatkan keadaan seperti itu gitu? Jadi si MW ini meminta foto alat kelamin Iya, pacar kamu? Video seks. Video seks. Jadi di video call terus minta foto, tunjukin foto kelamin, tunjukin kelamin kamu. Iya. Baru aku bakalan mau bikin kamu balikan sama si Intan gitu. Iya, dan pacarnya klien saya ini langsung melaporkan karena tidak ada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh tidak ada. pacarnya dari klien saya ini. Artinya MW ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki meminta foto meminta video call menunjukkan alat kelamin dari Pacarnya? ini untuk disambungkan. Oke. Di ada hubungan yang agak renggang ini. Jadi memanfaatkan keadaan itu. Dan yang paling parahnya lagi dia memukul perempuan. Saudara perempuan MW ini memukul perempuan sampai sebegitu parah. Tolong tunjukkan dulu nih. Nih. Astagfirullah.
Iya, jadi dia dipukul di area kepala, ini dipegangin oleh teman-teman yang ini nggak tahu nih, teman-temannya bisa jadi disinyalir teman-teman dia, yang satunya lagi Ibu. Jadi saat dia dipukuli oleh saudara MW ini, tangan klien saya itu dipegangin sama yang lain, jadi benar-benar seperti perempuan tidak berdaya gitu Pak. Tuh, yang ini masih lebam. Bukti visumnya lengkap di sini. Klien saya ini nggak pernah dimarahi, nggak pernah dikasarin sama orang tuanya dari kecil, Bapak Ibu. Bayangin, kalau anak kita kayak giniin gimana? Gitu. Dan saya juga memohon pada pihak penegak hukum lainnya agar bisa menahan saudara MW ini karena berbahaya. Bayangkan kalau saudara MW yang sangat keji memukuli seperti ini datang ke keluarga kita bagaimana? Harus segera diamankan menurut saya. Orang seperti ini. Iya, saya tutup udah. Iya. Tapi saat kejadian kejadiannya 21 Januari 2023 kemarin. Baru 3 hari baru 3 hari kepolisian sudah sangat cepat menaikkan kasus ini. Dan kita juga mohon pada rekan-rekan media yang lain untuk menaikkan berita ini juga. Tapi saat kejadian ada perlawanan nggak dari Intan sendiri? Oh, ada dong. Ada tapi perlawanan, tapi ditahan sama segerombolan grup itu. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngeraih pun tangan saya kecil, jadi saya yang kena jambak. Tapi jambaknya tuh bukan cuma jambak begini ya, tapi jambak yang begini. Sampai saya dengar pernyataan dari klien saya itu miris sendiri loh Bapak Ibu. Jadi dia itu tenaganya laki-laki dihajarkan ke perempuan, sudah dipukul sambil dijambak gitu. Keterangannya seperti itu. Dan menurut saya itu sangat tidak manusiawi. Nanti bisa bilang dikeroyok kan? Enggak, kalau dikeroyok kan mungkin dipukul ini kayak apa ya? Ini kita nggak tahu nih orang yang megangin ini siapa. Makanya kita lagi cari tahu lebih lanjut untuk menentukan pasal juga nih. Kalau sampai ada perencanaan atau apa kita masukin ke pasal 353. Gitu. Kalau sekarang kan masih di 351. Itu yang megangin itu masih belum teridentifikasi berarti ya? Betul, iya. Yang megangin ini misalkan security misalkan. Kenapa tidak megangin laki-laki gitu? Saya bingungnya di situ. Kenapa harus meganginnya perempuan? Udah tahu perempuannya sedang diserang gitu. Ini CCTV-nya jelas tadi saya share lah pokoknya. Masalah CCTV ini. Ada berapa orang? Atasin. Iya. Berapa kaitan? Diatasin aja mas. Atasin bang. Rating ke sana. Tapi saya sangat menyayangkan sekali sih. Ya, ini dipukul sangat keji sekali menurut saya. Dan sudah jelas kameranya jelas ini. Dan sekarang dia berkeluar-keluar katanya diludahi dan sebagainya. Pak, Bu, semarah-marahnya apapun orang itu tuh harus tidak boleh yang namanya kekerasan. Negara kita ini negara hukum loh. Ini anak orang loh, bukan anak siapa sih? Bukan manusia. Ini anak orang Bapak Ibu. Makanya saya juga benar-benar di sini nih mau fight banget untuk kasus ini. Apa tadi yang dikatakan? Enggak, saya sangat menyayangkan apa permasalahan apapun. Kenapa bisa dia memperlakukan saya seperti itu? Iya. Padahal dia seorang laki-laki dan saya seorang perempuan. Tenaga saya tuh gak seberapa. Iya, tenaga dia keras banget. Kalau saya lihat videonya secara detail ya, klien saya tuh sampai tersungkur. Dan saya dengar klien saya ini setiap bangun pagi kepalanya pusing. Makanya sudah di CT scan-nya jelas di sini. Untungnya bersyukurnya tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kepala ini organ vital. Ada kekerasan sedikit aja itu bisa berakibat sangat fatal, bahkan bisa kematian. Sedikit penegasan berarti MW ini bisa dibilang ada penyimpangan dan minta foto. Iya, diduga keras, ada penyimpangan seksual. Diduga keras. Pekerjaan sendiri lama berkawan sama si apakah ada indikasi kasar? Enggak ada kasar karena saya cuma beberapa kali ketemu aja. Jadi sebelumnya belum ada. Makanya ini kenapa ini orang bisa kayak gini? Apa ada dendam sendiri atau bagaimana? Apa cemburu dia mau dengan pacarnya atau dia dengan suka? Banyak motifnya lah. Kita masih perdalami di sesi penyidikan. Iya. Cerita nggak langsung sama Bang Hotman? Saya udah cerita terus sama Hotman Paris bilang kamu lapor sesuai apa prosedur yang ada, dia ngomong kayak gitu. Dan sekarang Bang Hotman lagi nggak bisa bantu kasus saya ini karena lagi banyak kasus yang diurusin, terutama ada kasusnya Mbak Vena Melinda juga. Hotman Paris sekarang sedang sibuk. Kebetulan saya juga muridnya beliau, jadi saya yakin banget untuk kasus ini
bisa melanjutkan proses ini kerana hukum dengan prosedur yang berlaku. Oke. Oh ini loh, kita kan tahu sendiri ya di dunia entertain ya. Kalau perempuan dengan pakai baju segini, apakah malu bu? Malu nggak? Kira-kira? Coba buka yang ini. Lihat, noh, kayak gini. Apa nggak malu? Secara psikis ini udah sangat parah. Gitu. Ya. Tapi Intan sudah mengetahui belum kalau MW ini punya penyimpangan seksual? Sebenarnya simpang siur saya dugaannya gitu ya, tapi ada yang bilang iya, ada yang bilang, tapi saya nggak peduli sih. Yang penting ya udah, kalau kamu mau berteman sama saya ya udah berteman, saya nggak mengurus kamu mau ada kelainan, kamu mau kamu mau apa. Pure saya berteman nggak- lah. Pure berteman malah balasannya kayak gini, itu loh yang jadi sedih banget. Apalagi yang lebih sedihnya lagi ini pemukulan, nggak manusiawi kalau udah masalah pemukulan. Mau cekcok secekcok apapun ya sudahlah, ya namanya juga manusia ada nggak pasnya gitu ya. Tapi kalau sampai pemukulan kayak gini kriminal ya. Profesinya apa sih si MW ini, Intan? Ya, saya kalau profesi kurang tahu ya. Pure berteman aja ya, teman-teman aja gitu ya, karena kan jaringannya juga banyak teman kan, kita nggak terlalu ikutin privasi orang. Yang penting orangnya enak ya, berteman terus. Oke. Update pelaporannya sekarang seperti apa? Sudah Sekarang sampai? ini dari pelaporan tanggal 21, sekarang ini kami dipanggil lagi ke Polres untuk melakukan tindakan selanjutnya gitu. Saya rasa ini naik ke tahap penyidikan. Jadi kan polisi sebelumnya tahap penyelidikan itu polisi mengetahui dulu nih ini tindak pidana atau bukan. Misalkan polisi yakin ini tindak pidana, maka naiklah ke tahap penyidikan. Penyidikan ini berarti polisi sudah yakin dengan barang bukti yang ada untuk menaikkan kasus ini. Kita akan proses terus. MW sendiri belum dipanggil untuk pemeriksaan? Belum, jadi masih baru kita dulu sebagai pihak pelapor. Saya maunya dalam minggu ini lah, nggak sampai 7 hari lewat harusnya MW sudah dipanggil. Nanti kita lihat klarifikasi dari MW, soalnya di sosial media itu dia selalu membela diri ini. Apanya mau dibela, kamu kasar kok. Kasar kayak gini, emang apa bisa dimaafkan nih? Kayak gini. Psikis saya benar-benar terganggu, mental saya benar-benar terganggu, keluarga saya juga shock di rumah. Dengan saya di sini anak perantauan, gimana sih anak perantauan tiba-tiba dipukulin oleh seorang laki-laki? Ini orang tuanya di rumah nggak terima bapak ibu, Nggak anaknya terima. kayak giniin. Kalau misalnya berhubungan dengan orang tuanya, anak saya dari kecil tuh dididik bener gitu, maksudnya nggak dikasarin. Kok sekarang ada orang tiba-tiba bermodalan teman berani ngasarin kayak gini, cekcok karena masalah pacar, terus berani sampai kayak gini, kan keterlaluan. Tapi ada etikat baik nggak untuk minta maaf dari MW-nya sendiri? Jadi ini masih nggak gentle ya menurut saya. Minta maaf ya temennya. Kalau mau minta maaf langsung gitu. Saya ini profesi di bidang hukum harus menegakkan perdamaian, harus diselesaikan masalah ini semua di luar persidangan. Tapi saya harus lihat dulu tolak ukurnya yang harus diselesaikan di luar persidangan apa. Kalau misalkan kekerasan kayak gini, wah nggak pantas untuk diselesaikan. Kalau menurut saya lebih pantas di penjara orang begini. Ini kejadiannya di mana bang? Nggak boleh tahu kejadiannya? Di salah satu klub, boleh sebut mereknya? Di daerah mana? Oh ya nggak usah. Di daerah mana maksudnya? Oh di daerah Jakarta Selatan. Iya. Ya pokoknya daerah Jakarta Selatan. Putar itu doang.